Hai Bob, di balik pintu-pintu tertutup rapat, di bawah tanah yang tersembunyi, dan di dalam fasilitas-fasilitas rahasia, sebuah organisasi internasional bekerja dengan tekun untuk menjaga rahasia dunia yang tak terduga. Dan inilah mereka, SCP Foundation. Dengan level keamanan yang beragam, entitas-entitas aneh dan tak terkendali ditahan dan dipelihara berada di bawah pengawasan ketat, dari benda sederhana yang menakutkan hingga makhluk raksasa yang tak terbayangkan. SCP Foundation berjuang untuk melindungi manusia dari bahaya yang mengancam. Bersiaplah untuk terlibat dalam pengalaman yang menakutkan dan mendebarkan. Mari kita saksikan bersama upaya mereka menjaga kehidupan kita dari keanehan yang tak terbayangkan. Selamat datang di dunia SCP Foundation. Sebagai entitas fiksi, kasus-kasus SCP merujuk pada laporan, file, dan dokumentasi yang menjelaskan tentang objek, makhluk, lokasi, ataupun fenomena aneh yang diawasi dan ditangani oleh SCP Foundation. Setiap entitas ini diberi nomor kode, yaitu SCP, dan diikuti dengan nomor unik di belakangnya. Dan biasanya disertai dengan deskripsi dan laporan tentang bagaimana mereka ditemukan, bagaimana mereka dipelihara atau diawasi, serta resiko atau bahaya yang terkait dengan mereka. Kasus-kasus SCP ini mencakup berbagai jenis entitas dan situasi. Beberapa contoh kasus SCP yang terpopuler antara lain ialah SCP-173, makhluk patung beton yang bergerak dengan sangat cepat saat tidak ada yang melihatnya. Makhluk ini memiliki kecenderungan untuk menyerang dan melenyapkan manusia yang tidak berhati-hati. Dan yang kedua ada SCP-682. SCP ini dikenal sebagai The Heart of Destroy Reptile, atau makhluk ini merupakan kadal raksasa yang sangat kuat dan hampir tak dapat dihancurkan. Dia sering menjadi subjek uji coba untuk menguji ketahanan dan kemampuan regeneratifnya. Dan di posisi ketiga ada SCP-914. SCP ini berbentuk sebuah mesin yang memiliki kemampuan untuk memodifikasi benda-benda yang dimasukkan ke dalamnya. Namun, hasil dari modifikasi ini sering tidak dapat diprediksi dan dapat menjadi sangat berbahaya. Di posisi keempat ada SCP-087. SCP-087 adalah tangga yang tampak biasa di dalam sebuah gedung, akan tetapi tangga ini tak terbatas dan mengarah ke ruang bawah tanah yang misterius dan menakutkan. Perlu diingat bahwa hampir dari semua kasus SCP hanyalah karya fiksi dan tidak memiliki basis dalam kenyataan. Mereka diciptakan oleh penulis dan penggemar sebagai bagian dari proyek kreatif dalam hiburan. Dan pernahkah kalian berpikir, siapa saja sih yang bekerja dan terlibat dalam SCP Foundation ini? Orang-orang yang bekerja di SCP Foundation ialah para agen, ilmuwan, personel keamanan, dan staf dukungan. Mereka membentuk tim multidisiplin yang berkolaborasi untuk memantau, mengawasi, dan mengendalikan objek atau makhluk dan fenomena aneh yang dijaga oleh Foundation. Berikut ini adalah beberapa peran yang umumnya ada di dalam SCP Foundation. Agen. Para agen adalah anggota lapangan yang bertugas untuk melakukan pengumpulan informasi, investigasi, dan pemulihan SCP. Mereka bisa berperan sebagai mata-mata atau spy, petugas lapangan, atau anggota tim khusus untuk situasi tertentu. Ilmuwan. Ilmuwan di SCP Foundation bertanggung jawab untuk menyelidiki sifat dan perilaku SCP
serta melakukan eksperimen untuk memahami lebih lanjut tentang makhluk atau objek yang diamati. Mereka berusaha untuk mengembangkan metode pengendalian dan melindungi umat manusia dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh SCP. Personel keamanan. Personel keamanan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, mengawasi, dan mengendalikan akses ke fasilitas dan objek SCP. Mereka berperan dalam melindungi personel lainnya dan mencegah kebocoran informasi yang dapat membahayakan masyarakat umum. Staf dukungan. Staf dukungan termasuk berbagai peran administratif, teknisi, atau personel logistik yang membantu dalam menjalankan operasi sehari-hari di fasilitas SCP Foundation. Nah, jadi tidak bisa sembarangan orang masuk dan bekerja di SCP Foundation ini ya Bob. Selain dari staf dan jajaran yang tadi sudah Ogut sebutkan, SCP Foundation memiliki beberapa satuan tugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani situasi khusus atau entitas SCP tertentu. Satuan tugas ini sering kali dibentuk untuk menghadapi ancaman khusus atau untuk mengeksplorasi dan mengamankan objek SCP tertentu yang berpotensi berbahaya. Berikut ini adalah beberapa satuan tugas khusus yang umum di SCP Foundation. Mobile Task Force atau MTFS. MTFS ialah unit taktis lapangan yang terdiri dari anggota berpengalaman dan terlatih secara khusus. Setiap MTF memiliki tujuan khusus dan misi tertentu dalam menangani ancaman SCP tertentu atau untuk melakukan investigasi dan pemulihan objek SCP. Mereka dapat diarahkan untuk tugas pengejaran, pengangkutan, investigasi, atau penanggulangan insiden. Special Containment Procedure atau SCP Team. Tim SCP ialah sekelompok personel yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan keamanan objek SCP tertentu. Tugas mereka meliputi pemeliharaan, fasilitas penahanan, pengawasan, dan tindakan pencegahan untuk mencegah kebocoran atau insiden dari publik. Dan terakhir, ada Research Team. Tim penelitian bertanggung jawab untuk menginvestigasi dan memahami lebih lanjut tentang sifat dan perilaku SCP. Mereka melakukan eksperimen dan analisis ilmiah untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih mendalam tentang makhluk atau objek tersebut. Nah, itulah tadi beberapa satuan tugas khusus yang umum di SCP Foundation. Masih banyak misteri yang akan kita kuak dan kita gali dari Foundation ini. Ogut rasa cukup sampai di sini dulu penjelajahan kita pada SCP Foundation. Sampai ketemu di video berikutnya. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye.